Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi jika ada video baru yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, sekarang mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan rasional satu variabel. Sebelumnya, kita akan belajar tentang mencari titik kritis. Contohnya, kita mempunyai X dikurangi 2 dibagi dengan X ditambah 7 lebih dari atau sama dengan A0. Jadi, untuk mencari titik kritisnya, kita cari masing-masing persamaan. Persamaan yang pertama adalah X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2. Yang kedua, X ditambah 7 sama dengan A0. Maka X-nya sama dengan negatif 7. Jadi, untuk persamaannya harus disamadengankan dengan A0. Dan syaratnya dia harus lebih dari atau kurang dari A0. Jadi, syarat yang pertama, pertidaksamaannya harus 0 dulu. Kemudian, dari situ kita mencari titik kritisnya di mana persamaannya harus disamadengankan dengan 0 dan mencari nilai X-nya. Dari sini, jadi titik kritisnya X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 7. Untuk contoh yang kedua, kita mempunyai 2X ditambah 3 dibagi dengan X dikurangi 4 kurang dari atau sama dengan A0. Dari sini, ada dua persamaan juga. Yang pertama, 2X ditambah 3 sama dengan A0. Jadi, 2X sama dengan negatif 3. Dan X sama dengan negatif 3/2. Yang kedua, X dikurangi 4 sama dengan A0. X sama dengan 4. Jadi, titik kritisnya X sama dengan negatif 3/2 dan X sama dengan 4. Menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel. Contohnya, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X dikurangi 1 dibagi X ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 4. Untuk menjawabnya, sebelumnya kita harus membuat sisi sebelah kanan menjadi 0. Maka kita harus memindahkan 4 ke sebelah kiri. Jadi, X dikurangi 1 dibagi X ditambah 5 dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 0. Dari sini kita samakan penyebutnya dulu, maka kita mengalihkan dengan X ditambah 5. Maka 4 dikalikan dengan X, hasilnya 4X, kemudian 4 dikalikan dengan positif 5 jadinya positif 20, kemudian yang bawah jadi tetap.
Maka, jika kita buka kurungnya, hasilnya negatif 4x dikurangi 20, kemudian dijumlahkan dengan x dikurangi 1, hasilnya negatif 3x dikurangi 21 dibagi x ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 0. Kita sudah mendapatkan pertidaksamaan negatif 3x dikurangi 21 dibagi x ditambah 5 lebih dari atau sama dengan 0. Dari sini, kita baru mencari titik kritisnya. Jadi, ada dua titik kritis. Yang pertama, negatif 3x dikurangi 21 sama dengan 0. Jadi, negatif 3x sama dengan 21. X sama dengan negatif 21 dibagi 3, atau X sama dengan negatif 7. Yang kedua, X ditambah 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 5. Jadi, titik kritisnya X sama dengan negatif 7 dan X sama dengan negatif 5. Karena kita mempunyai dua titik kritis, maka kita menggambar garis bilangan, di mana ada negatif 7 dan negatif 5. Dari sini, kita mempunyai tiga pertidaksamaan. Yang pertama, di sini ada X kurang dari atau sama dengan negatif 7. Yang kedua, ada X di antara negatif 7 dan negatif 5. Dan yang terakhir, X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Sebelumnya, kita telah mendapatkan tiga syarat. Untuk syarat yang pertama, X kurang dari atau sama dengan negatif 7. Di sini, X akan digantikan dengan bilangan di mana bilangan tersebut kurang dari atau sama dengan negatif 7. Kamu boleh memilih berapapun bilangannya, dan di sini saya memilih negatif 10. Apa boleh memilih selain negatif 10? Boleh. Kamu boleh memilih negatif 8, kamu boleh memilih negatif 15, kamu bisa memilih negatif 100, asal bilangan tersebut kurang dari atau sama dengan negatif 7. Untuk negatif 10 akan menggantikan seluruh X yang ada pada soal. Untuk soalnya kita tadi mendapatkan ini, maka X-nya digantikan dengan negatif 10. Jadi, negatif 3 dikalikan negatif 10 dikurangi 21 dibagi negatif 10 ditambah 5 sama dengan 30 dikurangi 21 dibagi negatif 5. Maka hasilnya negatif 9/5. Untuk syarat yang kedua, X harus diganti dengan bilangan di mana bilangan tersebut harus di antara negatif 7 dan negatif 5. Di sini saya memilih negatif 6, dan negatif 6 tersebut akan menggantikan seluruh X yang ada pada soal. Maka negatif 3 dikalikan dengan negatif 6 dikurangi 21 dibagi negatif 6 ditambah 5 sama dengan 18 dikurangi 21 dibagi
negatif 1. Maka negatif 3 dibagi negatif 1 hasilnya 3. Untuk syarat yang terakhir, X lebih dari atau sama dengan negatif 5, maka X-nya saya memilih 0. Karena 0 lebih dari negatif 5. Bagaimana jika kamu ingin bilangan yang lain? Boleh, asal dia harus lebih dari atau sama dengan negatif 5. Di sini, 0 menggantikan seluruh X yang ada pada soal. Maka, negatif 3 dikalikan 0 dikurangi 21 dibagi 0 ditambah 5. Sama dengan 0 dikurangi 21 dibagi 5. Sama dengan negatif 21/5. Dari sini, kita menggambar garis bilangan yang tadi sudah kita gambar. Kemudian, untuk X kurang dari negatif 7, sebelah sini hasilnya adalah bilangan negatif. Untuk di antara negatif 7 dan negatif 5, hasilnya adalah bilangan positif. Dan untuk X lebih dari negatif 5, hasilnya adalah negatif. Maka bisa kita tulis negatif, positif, negatif. Mari kita lihat kembali ke soal. Karena soal lebih dari atau sama dengan, maka yang dicari adalah positif. Jika soalnya kurang dari atau sama dengan, maka yang dicari adalah negatif. Jika lebih dari, yang dicari adalah positif. Jika kurang dari, yang dicari adalah negatif. Nah, maka ini lebih dari, jadi kita ambil positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah syarat dari yang tengah tadi. Maka himpunan penyelesaiannya himpunan X, di mana negatif 7 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 5. Untuk soal yang kedua, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat dikurangi X dikurangi 2 dibagi dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 kurang dari 0. Untuk menjawabnya, persamaan kuadrat tersebut harus kita faktorkan keduanya. Yang pertama difaktorkan yang atas, yang kedua difaktorkan yang bawah. Untuk X kuadrat dikurangi X dikurangi 2, faktornya adalah X dikurangi 2 dan X ditambah 1. Untuk X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, faktornya adalah X ditambah 3 dan X ditambah 2. Untuk yang belum tahu tentang pemfaktoran, kamu bisa cek di description box untuk menontonnya. Kamu bisa mempelajarinya tentang pemfaktoran. Dari sini kita cari titik kritisnya. Karena persamaan ada 4, maka titik kritisnya juga ada 4. Yang pertama, X dikurangi 2, kita sama dengankan dengan 0. Maka X-nya sama dengan 2. Yang kedua, untuk X ditambah 1, kita sama dengankan dengan 0. Maka X-nya negatif 1. Yang ketiga, untuk X ditambah 3, kita sama dengankan dengan 0. Maka X sama dengan negatif 3. Yang terakhir, untuk X ditambah 2, kita sama dengankan dengan 0. Maka
X-nya sama dengan negatif 2. Dari sini kita menggambar garis bilangan di mana titiknya ada 4, yaitu negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan 2. Untuk yang sebelah kiri, maka dia pasti kurang dari atau sama dengan negatif 3. Ini yang ke kiri. Untuk yang tengah, antara 3 dan negatif 3 dan negatif 2, maka negatif 3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Untuk yang antara negatif 2 dan negatif 1, kita dapatkan negatif 2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan negatif 1. Untuk yang antara negatif 1 dan 2, kita dapatkan negatif 1 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 2. Untuk yang paling kanan, kita dapatkan X lebih dari atau sama dengan 2. Oke, kita tadi sudah mendapatkan 5 syarat dari garis bilangan. Untuk syarat yang pertama, X kurang dari atau sama dengan negatif 3. X akan saya ganti dengan negatif 10. Mengapa? Karena negatif 10 kurang dari atau sama dengan negatif 3. Dan negatif 10 akan menggantikan semua X yang ada pada soal. Jadi, negatif 10 dikurangi 2 dikali negatif 10 ditambah 1 dibagi negatif 10 ditambah 3 dikali negatif 10 ditambah 2. Yang di dalam kurung kita selesaikan dahulu, maka hasilnya negatif 12 dikali negatif 9 dibagi negatif 7 dikali negatif 8. Setelah dikalikan, maka hasilnya 108 dibagi 56. Untuk syarat yang kedua, X di antara negatif 3 dan negatif 2, maka X kita ambil negatif 5/2. Atau dalam bentuk desimal, negatif 2,5. Saya sarankan untuk pecahan karena lebih mudah untuk dihitung daripada desimal. Negatif 5/2 akan menggantikan semua X yang ada pada soal. Jadi, negatif 5/2 dikurangi 2 dikali negatif 5/2 ditambah 1 dibagi negatif 5/2 ditambah 3 dikali negatif 5/2 ditambah 2. Yang di dalam kurung disamakan penyebutnya untuk menghitungnya. Maka hasilnya negatif 9/2 dikali negatif 3/2 dibagi 1/2 dikali negatif 1/2. Sama dengan 27/4 dibagi negatif 1/4. Jika dibagi, hasilnya adalah negatif 27. Untuk syarat ketiga, X di antara negatif 2 dan negatif 1, kita ambil negatif 3/2
atau negatif 1,5. Untuk negatif 3/2 akan menggantikan seluruh X yang ada pada soal. Maka negatif 3/2 dikurangi 2 dikalikan negatif 3/2 ditambah 1 dibagi negatif 3/2 ditambah 3 dikalikan negatif 3/2 ditambah 2. Yang di dalam kurung didahulukan dan disamakan penyebutnya, maka hasilnya negatif 7/2 dikalikan negatif 1/2 dibagi 3/2 dikalikan 1/2. Setelah dikalikan hasilnya 7/4 dibagi 3/4 sama dengan 7/3. Untuk syarat yang keempat, X di antara negatif 1 dan 2, maka X kita ambil 0. Dan 0 menggantikan seluruh X yang ada pada soal. Jadi, 0 dikurangi 2 dikalikan 0 ditambah 1 dibagi 0 ditambah 3 dikalikan 0 ditambah 2. Jadi, negatif 2 dikalikan 1 dibagi 3 dikalikan 2. Sama dengan negatif 2/6 atau negatif 1/3. Untuk yang terakhir, X lebih dari atau sama dengan 2. Maka X-nya kita ambil 10. Jadi, 10 menggantikan semua X yang ada pada soal. Jadi, 10 dikurangi 2 dikali 10 ditambah 1 dibagi 10 ditambah 3 dikalikan 10 ditambah 2. Hasilnya 8 dikali 11 dibagi 13 dikali 12 sama dengan 88 dibagi 156. Dari sini kita bisa lihat hasilnya positif, negatif, positif, negatif, positif. Kita ingat-ingat plus, min, plus, min, plus. Maka garis bilangannya di sini positif, negatif, positif, negatif, positif. Seperti ini, positif, negatif, positif, negatif, positif. Karena dalam soal kurang dari, maka yang kita ambil adalah negatif. Di antara negatif 3 dan negatif 2, yang satunya di antara negatif 1 dan 2. Maka himpunan penyelesaian yang pertama adalah himpunan X di mana negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 2 atau negatif 1 kurang dari X kurang dari 2. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.